Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawwal hama ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah dan juga santri-santri yang dirahmati oleh Allah dari Pesantren Aulia Tegaluhur. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang penuh dengan rahmat dan limpahan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah pada kajian kali ini kita akan membahas tentang Isra dan Mi'raj. Ya. Isra dan Mi'raj semua pasti sudah pernah mendengar ceritanya. Karena ini bahagian daripada mukjizat yang diterima oleh baginda Nabi SAW. Ya. Kalau ditanya kira-kira Isra dan Mi'raj ini artinya apa? Apa artinya Isra? Apa artinya Isra? Perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Isra. Makanya dalam surah Al-Isra ayat pertama disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, artinya itulah dia makna dari kalimat Isra, yaitu perjalanan pada malam hari. Wabil khusus perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ya, ini yang disebut dengan Mi'raj. Maka karena ini satu paket kejadiannya dalam satu malam, maka disebut Isra dan Mi'raj. Ya. Nah, ada hadis panjang yang diriwayatkan dari Nabi SAW, diriwayatkan dari beberapa sahabat. Ada Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah satunya, dan ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Ya, tentang peristiwa detil Isra dan Mi'raj. Saya akan mencoba untuk menceritakan apa yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW, ya, ketika beliau bercerita tentang Isra dan Mi'raj yang beliau alami. Sekaligus nanti beberapa momen setelah kejadian Isra dan Mi'raj. Ya, karena Isra dan Mi'raj ini adalah mukjizat yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya, jadi harus ada iman di hati untuk bisa menerimanya. Sehingga wajar ketika orang-orang Mekah kala itu masih diliputi dengan kekufuran, dengan kekafiran, mereka tidak bisa menerima apa yang diceritakan oleh Nabi SAW, sehingga berita itu membuat gempar. Ya. Tetapi kegemparan itu ternyata alhamdulillah menjadi titik balik dari dakwah Islam. Kita akan cerita. Ini bertepatan ketika Mekah kala itu memasuki musim dingin. Dingin yang mulai menghias udara malam Mekah kala itu, tiba-tiba Nabi SAW kedatangan tamu. Lalu tamu itu datang mengetuk baginda Nabi SAW, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu ketika Nabi SAW membuka pintu rumahnya yang ada di Mekah, dilihatlah sosok manusia yang begitu cakap dan sempurna. Lalu manusia itu mengatakan, aku adalah Jibril. Oh, ternyata yang datang adalah malaikat Jibril yang dalam rupa manusia. Lalu Jibril alaihissalam meminta kepada Nabi Muhammad SAW kala itu di malam hari untuk segera menuju ke Ka'bah dan tawaf 7 kali. Ya. Maka Nabi SAW mengikuti perintah yang disampaikan kepada beliau. Beliau jalan menuju ke Ka'bah, tawaf 7 kali di malam hari, di musim dingin itu.
Setelah selesai tawaf, baru setelah itu Nabi SAW disampaikan oleh Jibril tentang maksud dan tujuannya. Wahai Muhammad, malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperjalankanmu dari Masjidil Haram ini menuju ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Lalu Nabi SAW diajak menuju ke satu sudut, yang di dalam sudut di letak sudut itu ada seperti hewan, tapi bukan hewan dunia ya. Seperti hewan yang diberi nama buraq. Hewannya berkaki 4, lebih tinggi dari keledai tapi lebih pendek daripada kuda. Ya, warnanya putih. Ketika Nabi SAW mendekat ke hewan tersebut, mendekat ke buraq, itu gerak-gerak dia, seolah tidak mau tunduk. Sampai Jibril datang dan menepuk punggung dari buraq itu, lalu mengatakan, tenanglah buraq, karena yang akan menaiki punggungmu adalah manusia terbaik yang pernah ada. Maka seketika itu buraq tenang, dan Nabi SAW bisa naik ke atasnya, lalu diikuti oleh Jibril alaihissalam. Baru setelah itu langsung berangkat. Nah, sesuai dengan buraq namanya. Buraq itu artinya bark. Bark itu apa? Apa artinya? Kilat. Ya, jadi secepat kilat. Gitu. Maka ketika naik lalu bergerak itu buraq, secepat kilat sudah langsung sampai ke Masjidil Aqsa. Ya. Sampai di sana Nabi menceritakan beliau menambatkan buraq itu di tempat biasa para nabi menambatkan buraq ketika datang ke sana. Jadi di komplek Masjidil Aqsa itu ada satu sudut berarti yang digunakan ketika para nabi datang untuk menambatkan buraqnya di situ. Maka Nabi pun menambatkan di situ. Dan ketika beliau turun, di luar dugaan karena di situ sudah ditunggu oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, semua ada di situ. Ratusan ribu nabi hadir, nabi dan rasul hadir di sana. Dan semuanya menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Dan ketika Nabi turun, itu barisan para nabi itu seolah membuka, memberi jalan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi langsung menuju ke depan. Ya, menuju ke depan, ke tengah dari komplek Masjidil Aqsa itu. Lalu ketika sampai di sana semuanya menunggu karena ingin melaksanakan sholat di situ. Ya, semua menunggu untuk mendapatkan info dari Jibril siapa yang menjadi imam di saat sholat berjamaah semua para nabi itu. Maka Jibril ketika sampai di depan mengatakan, wahai Muhammad, kau yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imam. Maka langsung Nabi Muhammad SAW menjadi imam di situ. Tidak dijelaskan sholatnya sholat apa. Pasti yang jelas dilaksanakan pada malam hari. Ya, dan juga bukan sholat wajib yang ada, karena ini selepas isya dan sebelum subuh. Ya, mungkin sholat-sholat sunnah yang dilaksanakan oleh para nabi, tetapi dilaksanakan secara berjamaah, dan Nabi Muhammad SAW menjadi imamnya kala itu. Ini untuk menunjukkan legitimate yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, yang semua nabi pun mengikut pada apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, karena kala itu nabi dijadikan simbol sebagai imam para nabi. Selepas dari situ, selesai sholat, Nabi SAW berdiri, Jibril berdiri membawa 3 cawan. Ada yang riwayat mengatakan membawa 2 cawan. 3 cawan ini apa saja? 3 cawan, tahu cawan? Cawan gelas ya, tapi yang dari perunggu itu ya, cawan. Nah itu, yang satu isinya khamr, yang satu isinya air putih, yang satu isinya susu. Nabi disuruh milih di antara 3 itu. Nabi SAW juga tidak tahu gitu kan, ini isinya apa dan apa yang harus dipilih. Tetapi ketika itu Nabi SAW seolah ada bisikan ya, di telinga beliau. Wahai Muhammad, pilihlah susu. Ya, kalau kau pilih khamr, maka dia akan memabukkan dan umatmu semua akan tergoda selepasmu. Kalau kau pilih air putih, maka itu akan menenggelamkan, maka semua umatmu juga akan tenggelam. Tapi kalau kau pilih air susu, maka kau akan mendapatkan petunjuk dan umat mendapatkan petunjuk. Maka Nabi Muhammad SAW memilih cawan yang diminum dan itu isinya susu. Ketika itu malaikat Jibril mengatakan, telah benar apa yang kau pilih wahai Muhammad. Baru setelah itu naik ke atas. Begitu naik ke atas, pertama yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW masih bersama dengan Jibril dan buraq ini. Masih bersama dengan Jibril dan buraq. Naik ke atas, masuk ke langit pertama, ke langit ke-1. Para penjaga malaikat langit 1 itu menyetop bahasanya itu. Ya. Lalu Jibril mengatakan, buka. Aku Jibril, bersamaku Muhammad. Maka penjaga langit itu membukanya.
Sehingga Jibril dan Nabi Muhammad SAW bisa naik ke langit pertama. Di langit pertama, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Nabi Adam, lalu Nabi Adam menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad dan memberikan restu kepada Nabi Muhammad, lalu memberikan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul akhir zaman. Lalu dilihat sebelah kanannya, Nabi Adam ini banyak manusia. Dan manusia-manusia itu pada tertawa. Dan di sebelah kiri Nabi Adam banyak manusia, tapi manusia-manusia itu pada menangis. Ya, maka Nabi Adam mengatakan ini adalah manusia-manusia yang bahagia dari anak cucuku, dan ini adalah manusia-manusia yang sengsara dari anak cucu. Gak banyak yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kala itu. Nabi langsung naik ke atas, ke langit kedua. Sama kejadiannya, di-stop oleh malaikat penjaga langit. Tapi ketika Jibril mengatakan, aku Jibril, buka pintu langit, maka dibuka. Di langit kedua, berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Sama yang disampaikan, beliau mengucapkan salam ya, kepada Nabi Muhammad dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf juga sama, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit keempat. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Sama, Nabi Idris juga begitu, menyampaikan salam dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Naik ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Sama, salam dan mengakui kerasulan. Naik ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika ingin berpisah, ya sudah disampaikan salam dan menyampaikan pengakuan bahwa Nabi adalah Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad ingin naik ke atas, tiba-tiba Nabi Musa nangis. Nabi Musa nangis. Lalu ditanya kembali oleh Nabi Muhammad sebelum meninggalkan Nabi Musa, ada apa wahai saudaraku kamu menangis? Maka Nabi Musa mengatakan, umatmu banyak dan umatmu jauh dariku, tetapi dia juga lebih banyak untuk masuk ke dalam surga dibanding dengan umatku. Jadi artinya Nabi Musa alaihissalam kala itu melihat bahwa Nabi Muhammad ini umatnya banyak, jaraknya jauh dari Nabi Muhammad SAW, tapi banyak yang masuk surga. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam yang umatnya itu kebanyakan juga tinggal bersama beliau, bahkan bersama dengan Nabi Harun juga ada dua nabi dalam satu umat itu, Bani Israel, tapi di antara mereka juga tidak terlalu banyak yang bisa masuk ke dalam surga. Ya. Naik ke langit ke-7. Langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru setelah itu ke Sidratul Muntaha. Sebelum Sidratul Muntaha, Nabi lewat neraka surga. Ya, banyak cerita kan, ketika lewat neraka ada orang yang perutnya buncit dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dari perutnya ini keluar nanah dan akhirnya meleleh. Ketika ditanya oleh Nabi, apakah itu gerangan wahai Jibril? Itu para pemakan riba. Ya, lalu ada orang yang dari kemaluannya itu ditusuk sampai ke depan. Lalu ditanya oleh Nabi SAW, apakah itu Jibril? Itu adalah orang-orang yang di dunianya dulu adalah pelaku zina. Lalu terus beberapa dosa-dosa besar disampaikan ketika Nabi melihat neraka. Lalu begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang dilihat di dalam surga. Ditanyakan kepada malaikat Jibril dan Jibril pun menyampaikan apa amal yang dilakukan oleh orang-orang itu. Sampai di depan Sidratul Muntaha. Begitu sampai di depan Sidratul Muntaha, maka Jibril menarik diri. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, batasku adalah di sini. Hanya yang bisa masuk kau seorang. Lalu Nabi berkata, kenapa tidak bisa masuk, wahai Jibril? Ayo masuk bersamaku. Maka Jibril mengatakan kala itu, kalau aku masuk maka aku akan terbakar. Aku tidak punya kemampuan untuk bisa masuk ke Sidratul Muntaha. Bayangkan, malaikat Jibril yang punya sayap 700 sayapnya, satu sayapnya itu besarnya dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau kita ngelihat ke langit itu, dari ujung timur sampai ujung barat itu, kalau kita lihat begitu besarnya alam semesta ini baru ujungnya sayap malaikat Jibril, baru ujung itu satu, punya 700. Tidak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, karena kalau masuk ke Sidratul Muntaha terbakar. Sehingga Nabi Muhammad SAW masuk. Dan Nabi SAW mengatakan dengan beberapa riwayat ya, melihat bagaimana Sidratul Muntaha dihiasi dengan pohon-pohonan yang daunnya itu sebesar telinga gajah, lalu ditutupi dengan permadani-permadani dan intan permata, ya, berbagai macam yang diceritakan oleh Nabi, sampai Nabi naik ke Baitul Ma'mur. Naik di Baitul Ma'mur, beliau
diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-qalam, ya, qalam, tahu qalam? Pena. Pena yang terus mencatat dan menulis. Sampai akhirnya karena sudah tidak bersama Jibril lagi, maka tidak bertanya dengan Jibril kan? Maka Nabi kala itu diberi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu adalah al-qalam yang mencatat takdir manusia, mencatat baik dan buruk kehidupan manusia, mencatat rezeki manusia, mencatat kehidupan manusia, bahkan bukan hanya manusia, seluruh alam semesta. Jinnya dan manusianya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Dicatat semuanya. Di situ letak tempatnya. Sampai dengan Nabi SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kala itu tidak melihat wujud asli Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Muhammad SAW melihat cahaya saja. Ya. Bedanya kalau Nabi Musa alaihissalam ketika melihat cahaya Allah di atas bukit Tursina itu langsung Nabi Musa pingsan. Ya. Bani Israel ketika melihat cahaya Allah Subhanahu wa taala meninggal semuanya. Nabi SAW tidak. Nabi bisa menikmati cahaya itu. Bahkan bisa mendengar dengan baik suara yang keluar dari cahaya itu. Termasuk salah satunya adalah perintah sholat berapa waktu? 50 waktu dulu. Diterima tuh perintah sholat sehari semalam 50 waktu. Ya, kalau sehari semalam 50 waktu berarti 1 jam sekali kita sholat 2 kali. Sejam 2, sejam 2. Tapi diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Turun ke bawah, begitu turun ke bawah sampai ke langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, salam ya, pamit mau pulang. Tapi begitu sampai di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa sampaikan, Muhammad, umatmu gak akan kuat kalau 50 itu. Minta keringanan dari Allah. Nabi tidak serta-merta mau untuk berjumpa dengan Allah lagi. Nabi melihat kepada malaikat Jibril yang ada di sebelah kanannya. Ketika melihat memberikan isyarat begitu, Jibril mengatakan, semua berbalik padamu Muhammad. Kalau kau ingin balik, aku temani. Maka akhirnya balik. Berjumpa kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Terjadi permintaan dari Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan itu sehingga sampai pada angka 5 waktu. Nah, yang ada pada kita ini kan 5 waktu. Nah, ketika 5 waktu itu pun Musa mengatakan, enggak mampu umatmu hai Muhammad. Minta keringanan lagi. Umatmu susah 5 waktu itu. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya. Barulah terdengar suara kala itu ya, dari arsy ya, bahwa suara itu menyampaikan rahmat Allah terlimpah kepada engkau wahai Muhammad, yang dengan usahamu umatmu mendapatkan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya karena Nabi SAW meminta keringanan itu dan akhirnya kita mendapatkan keringanan. Ya. Turun kembali terus sampai di Masjidil Aqsa lagi. Dari Masjidil Aqsa salat lagi 2 rakaat, baru setelah itu pulang. Pulang sebelum subuh sampai di Mekah. Begitu sampai di rumahnya Nabi melihat itu bantal belum berubah, bantal beliau, kasur beliau belum berubah, suasana rumah belum berubah, kamarnya belum berubah. Maka kala itu Nabi SAW makin heran, ya Allah, ini perjalanan ternyata hanya semalam dan perjalanan ini penuh dengan cerita, tapi bagaimana mungkin ini terjadi? Terus menggelayut sampai waktu subuh masuk. Ketika waktu subuh masuk beliau salat di dekat Ka'bah. Lepas dari subuh biasanya beliau pulang, tapi ini beliau tidak. Beliau tinggal di situ. Ketika beliau tinggal di situ, sambil merenung apa yang terjadi tadi malam. Bagaimana aku menyampaikan ini kepada umatku dan tidak mungkin aku tidak sampaikan. Tapi kalau aku sampaikan, akankah mereka percaya? Lagi merenung seperti itu, tiba-tiba Abu Jahal datang. Dilihat, Abu Jahal ini musuh Nabi SAW. Fir'aunnya umat ini. Maka ketika Abu Jahal melihat, ini ada yang difikirin ini. Muhammad lagi ada yang difikirin, kata Abu Jahal begitu. Maka didatangi. Muhammad, kaget Nabi SAW. Abu Jahal yang datang. Ada apa gerangan? Nah, kesempatan. Nabi SAW karena kala itu sedang memikirkan apa yang terjadi pada malam hari itu, maka langsung saja menceritakan kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, ketahuilah bahwa ada yang mengganggu pikiranku tadi malam. Aku diperjalankan terus diceritakan begitu. Begitu mendengar kata demi kata yang disampaikan oleh Nabi SAW, Abu Jahal langsung tersenyum. Tapi ternyata senyumnya senyum penuh kejahatan. Nabi tidak melihat itu. Maka ketika Abu Jahal kala itu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, kalau aku kumpulkan semua penduduk Mekah untuk mendengar ceritamu ini, apakah kau berkenan untuk menceritakannya?
Maka seketika itu Nabi SAW pun mengiyakan. Iya wahai Abu Jahal, kalau memang kau kumpulkan semua orang Mekah, maka aku akan ceritakan. Maka dikumpulkan semua orang Mekah. Begitu sudah kumpul semuanya, Nabi dipanggil. Lalu diminta untuk berdiri di tempat paling tinggi dan diminta untuk bercerita. Maka Nabi SAW kala itu menceritakan apa yang terjadi. Ya, terus sampai balik lagi, dari awal berangkat sampai balik lagi, langsung maju Abu Jahal dengan senyuman sinisnya. Lalu mengatakan, wahai orang Mekah, aku yang bolak-balik datang ke Baitul Maqdis. Berangkatku butuh waktu sebulan, itu paling cepat. Dan pulangku butuh waktu sebulan, itu paling cepat. Lalu bagaimana ada seorang yang mengatakan bahwa dalam waktu semalam dia sudah berangkat ke Baitul Maqdis bolak-balik, bahkan sampai ke langit. Orang yang kafir kalau itu langsung tertawa. Ya. Yang beriman dalam hati antara ragu, iya juga semalam itu. Ditambah lagi ketika Abu Jahal, wahai Muhammad, benarkah apa yang kau katakan? Nabi mengatakan benar. Coba kalau gitu angkat kaki kanan. Kaki ini diangkat kaki kanan. Masih bisa berdiri kan? Angkat kaki kirimu, diangkat kaki kiri, Nabi langsung jatuh. Wah, begitu jatuh jadi bahan tertawaan orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa engkau mampu untuk melaksanakan perjalanan dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis dalam waktu satu malam bolak-balik, sedangkan kau angkat kaki dua saja langsung jatuh. Oh, semua tertawa. Di saat hinaan demi hinaan begitu, Abu Bakar kala itu tidak ada di situ. Maka sebahagian sahabat-sahabat kala itu yang bingung untuk menjelaskannya bagaimana dan bingung untuk memberikan dukungan bagaimana, segera mencari Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq kala itu dijumpai ada di dekat rumahnya, lalu dikatakan, wahai Abu Bakar, kau harus segera datang. Ya, karena sedang terjadi permasalahan berat ini bagi kami. Ada apa itu? Diceritakan oleh utusan kita ini. Oleh utusan sahabat ini tadi. Bahwa Nabi SAW sedang diminta oleh Abu Jahal untuk menceritakan peristiwa tadi malam. Kau belum tahu peristiwanya? Belum tahu. Lalu diceritakan begini. Kalau itu yang diceritakan, apakah kau percaya wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar langsung mengatakan, kalau itu yang keluar dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, maka tidak ada keraguan dalam hatiku. Aku percaya. Bahkan kalau aku dihadapkan di depan tembok, yang tembok itu semua orang mengatakan hitam, warnanya hitam, dan mataku pun melihat warna itu hitam, tapi sang Nabi mengatakan itu tembok putih, maka aku dustakan mataku dan aku ikut apa yang dikatakan oleh Nabiku. Langsung berangkat semuanya ke sana. Begitu sampai itu lagi hinaan demi hinaan datang kepada Nabi SAW, Abu Bakar langsung di sebelahnya. Wahai Rasul, ditanya oleh Abu Bakar, benarkah apa yang kau ceritakan ini? Benar wahai Abu Bakar. Baik kalau begitu. Langsung Abu Bakar menjadi penengah. Wahai orang-orang Quraisy, siapa di antara kalian yang pernah datang ke Masjidil Aqsa? Yang sering datang dan hafal tentang Baitul Maqdis? Angkat tangan semua. Salah satunya Walid bin Mughirah. Maju. Lalu disumpah mereka. Kita minta Muhammad untuk menceritakan tentang apa yang dilihat. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, berarti memang beliau tidak ke sana. Adil kan, Abu Bakar berada di tengah. Maka ketika udah kumpul nih orang-orang yang akan menjadi saksi mata, Nabi diminta untuk menceritakan. Nabi mengatakan, seolah Baitul Maqdis itu Allah dekatkan kepadaku. Jadi kayak diputarkan film gitu ya. Ketika aku diminta untuk cerita, mulai dari gerbangnya, mulai dari bangunan-bangunannya, mulai dari tiang-tiangnya, aku ceritakan semua tanpa sulit, karena itu Allah hadirkan di hadapanku. Dan setiap yang disampaikan oleh Nabi SAW kala itu, ya, orang-orang kafir yang ada di depan ini langsung mengatakan, benar Muhammad. Ya. Gerbangnya begini, Muhammad benar. Lengkungannya begini, Muhammad benar. Tiangnya begini, Muhammad benar. Terus semua yang ada di Masjidil Aqsa diceritakan dan semuanya benar. Maka tidak ada lagi yang bisa menyanggahnya. Tapi kala itu masih pada bohong lah, itu kan bisa dipelajari, bisa dikasih tahu, bisa. Akhirnya ketika semua masih kasak-kusuk begitu, Nabi SAW langsung mengatakan, kalau kalian masih belum percaya, maka dalam perjalananku pulang dari Masjidil Aqsa, pulang dari Baitul Maqdis menuju ke Masjidil Haram ini, menuju ke Mekah ini, aku diperlihatkan oleh Allah 3 kafilah. Kafilah pertama akan datang sebentar lagi. Kafilah ini membawa 2 onta yang paling depan, ontanya itu jidatnya putih. Dan ada onta paling belakangnya, itu kakinya patah sebelah kanan. Silahkan kalian buktikan. Ini adalah kafilah paling dekat yang akan sampai masuk ke Mekah.
Lalu kafilah yang kedua adalah kafilah yang dalam perjalanannya kehilangan onta. Kala itu dia bingung nyari onta. Sampai aku didekatkan oleh Allah kepada mereka dan aku katakan karena aku bisa melihat dari atas Nabi Muhammad SAW. Ontamu di sana, ontamu di sana. Berangkat. Dan kafilah ketiga yang tidak ada masalah sama sekali. Betul mereka tunggu. Begitu masuk kafilah pertama, rombongan onta. Yang depan betul. Jidatnya putih kening, semua. Masih penasaran dilihat onta paling belakang. Betul jalannya pincang. Lalu ditanya oleh orang-orang Mekah kala itu, kenapa ini onta pincang yang paling belakang? Dia terjebak di lubang sehingga dia patah kakinya. Kami berhasil untuk memperbaikinya tapi tidak sempurna, jadi jalannya masih pincang. Cuman orang itu mengatakan, kenapa apa yang kalian tanyakan ini? Kenapa masalah dengan ontaku yang pincang ini? Ini urusan kami. Lalu orang-orang mengatakan bahwa Muhammad melihat perjalananmu dan mereka sampaikan bahwa kondisimu adalah seperti ini. Kami ingin membuktikan apakah benar itu terjadi dan ternyata benar. Bahkan justru sebagian dari rombongan ini yang tadinya belum memeluk Islam mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, justru mereka masuk dalam Islam. Berikutnya yang tadi yang kehilangan onta itu ternyata benar juga. Ya. Makanya tadi saya sampaikan. Yang ketiga juga begitu benar. Akhirnya justru ini menjadi titik tolak gitu ya. Akhirnya ini menjadi titik balik bagaimana perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang tadinya itu menjadi sumber keraguan bagi orang-orang yang beriman, menjadi senjata bagi orang-orang kafir ya, untuk bisa menjebak Nabi Muhammad SAW, akan tetapi justru itu menjadi titik balik dari dakwah ini ya, sehingga dakwah ini justru mendapatkan tempat di hati umat kala itu dan menunjukkan bahwa Nabi SAW mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia cerita singkat dari perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dari perjalanan ini memang Nabi tidak menyampaikan tentang hikmah yang ada. Tapi kita diminta untuk mencoba melihat lebih dalam. Isra dan Mi'raj, apa yang bisa kita ambil hikmah dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan bahagian daripada mukjizat. Ya. Kalau kita lihat yang paling sering tuh, kalau Isra dan Mi'raj itu kan dikaitkan dengan apa? Perintah sholat 5 waktu. Memang nggak salah, betul, karena memang Nabi SAW mendapat perintah sholat wajib 5 waktu. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa perintah sholat itu bukan baru ada setelah Isra dan Mi'raj. Ya. Karena perintah sholat itu sudah ada sejak wahyu di awal-awal diturunkan. Hanya perintah sholat wajib yang 5 waktu, waktunya ditentukan, ya, jumlah rakaatnya ditentukan, kaifiatnya ditentukan, itu setelah Isra dan Mi'raj. Tetapi sebelumnya ada sholat-sholat yang memang juga sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW dan pada para pengikutnya atau para sahabatnya. Nah, makanya nanti ada cerita juga ketika sahabat Ali kala itu melihat Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha sedang sholat. Kala itu sahabat Ali belum Islam, ya, karena Islam ini baru dianut oleh 2 orang ini saja, Nabi dan istrinya, karena ini baru hari-hari pertama wahyu turun. Maka sahabat Ali bertanya, apa yang kau lakukan wahai sepupuku? Ya, maka dijawab oleh Nabi SAW bahwa ini adalah salat. Ya, maka setelah itu baru Ali radhiyallahu anhu belajar tentang Islam dan masuk ke dalam Islam dengan waktu yang begitu cepatnya. Yang kedua, juga dilihatkan tentang surga dan neraka. Nah, bagi kita juga harus memahami bahwa kehidupan dunia ini bukan tujuan akhir, tetapi ada tujuan berikutnya, yaitu akhirat, surga dan neraka. Maka yang dicari ketika kita hidup di dunia bukan hanya sekedar dunia semata, tapi bagaimana kita mencoba untuk menjadikan dunia ini menjadi tangga menuju kebahagiaan kita di akhirat. Terus, yang terpenting adalah kita meyakini betul ternyata Nabi Muhammad SAW adalah manusia terpilih. Karena buktinya semua Nabi kala itu menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Ditambah dengan apa? Ditambah dengan ketika Nabi memasuki langit demi langit, para Nabi kala itu yang ada di langit itu pun mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita patut untuk berbahagia menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW.
Dan kebahagiaan kita itu harus kita buktikan dengan cinta kita kepada Nabi kita. Dengan apa? Dengan mengikuti semua sunnahnya, menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, dan mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti apa yang dijalankan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu menjadi bahagian bagi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan juga dengan itu juga, dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu akan menghantarkan kita untuk bisa hidup bersama dengan baginda Nabi SAW di syurga. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh. Ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.